Dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan tamu undangan seminar jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang diselenggarakan pada hari ini, Minggu 4 April 2021, dalam acara Hari Lahir Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang ke-14 tahun. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat beliaulah kita dapat melaksanakan acara hari ini, yaitu seminar jurusan bimbingan dan konseling pendidikan Islam dengan tema Kode Etik Profesi Bimbingan Konseling. Yang terhormat, para dosen jurusan bimbingan dan konseling pendidikan Islam, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Bimbingan Konseling Islam, Bapak Sarpani SPD. Yang saya hormati pemateri seminar bimbingan dan konseling pendidikan Islam, Ibu Munawarah SPD. Yang saya hormati para tamu undangan serta para peserta seminar yang berbahagia. Memasuki acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua, kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Halipah. Kepada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum.
والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Halipah. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan. Acara ketiga, sambutan sekaligus membuka acara seminar bimbingan dan konseling pendidikan Islam Bapak Sarpani SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Putri sudah mempersilahkan. Oh, ya. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Harlah BKPI hari ini, tanggal 4 April. Ya. Jadi setiap tanggal 4 kita memberikan doa yang sangat bagus untuk jurusan kita. Ya. Dan perkenalkan, kali aja Bapak Ibu belum pernah melihat Ulun kan, nama Ulun Sarpani. Dan kebetulan Ulun jadi ketua ikatan alumni kan. Seperti itu Pak Ibu. Dan yang ingin Ulun sampaikan adalah jadi kan IKBKI ini adalah salah satu tempat berkumpulnya para alumni, dan salah satunya adalah untuk mendukung jurusan juga dalam hal kegiatan dan juga mungkin nanti dalam hal akreditasi jurusan juga. Jadi dibentuklah IKBKI kemarin itu, sekarang berubah ya, maaf, IKBKPI namanya. Dari 2018 kemarin. Nah, jadi ditunjuklah Ulun sebagai ketua kemarin itu dan sampai sekarang ya. Kemungkinan nanti akan ada pemilihan lagi, jadi tenang aja untuk Bapak Ibu alumni semuanya ya, ditunggu yang selanjutnya. Oke, deh. Dan salah satu program IKBKI adalah salah satunya hari ini adalah mengadakan seminar jurusan salah satunya ya, dan juga untuk mendukung jurusan tadi yang seperti Ulun bilang. Dan mungkin kalaunya tidak dalam pandemi ini mungkin kita sudah bertemu secara offline ya Bapak Ibu, temu kangen bersama teman-teman alumni seangkatan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah bertemu di sini secara online, ini juga silaturahmi yang terbangun gitu ya. Oh iya, dan juga nanti selanjutnya akan kita bahas lebih banyak tentang IKBKPI atau Ikatan Alumni BKPI ini di sharing session nanti ya. Jadi sharing session nanti entah itu kita membahas tentang ikatan alumni, entah itu kita sharing tentang membahas BK bagaimana di sekolahan, atau ada yang mau memberikan sebuah sharing tentang apapun, nanti kita akan sharing ya, tapi nanti gitu ya. Dan setelah kita materi nanti dibawakan oleh Ibu Muna ya. Dan juga terima kasih kepada jurusan yang sudah mendukung acara pada hari ini, dan juga teman-teman himpunan mahasiswa juga ya yang sudah membantu terlaksananya acara ini sampai hari ini. Saya ucapkan sangat terima kasih banyak. Mohon maaf kalaunya dalam acara ini nanti Bapak Ibu ada banyak kekurangan, karena kita hanya manusia biasa ya. Kalaunya sempurna itu juga luar biasa. Jadi kami rencananya mengagendakan untuk acara-acara seperti ini akan ada setiap tahun insya Allah nanti. Jadi kalaunya kita ada rezeki, nanti kita akan bertemu di tatap muka secara offline ya Bapak Ibu, entah itu di UIN nanti kalau sudah dibolehkan ada acara, atau di luar. Nanti kita atur ya untuk ke depannya. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas di IKBKPI nanti ya, tentang program-program IKBKPI dan juga program-program guru BK di sekolah mungkin ya, terus mungkin ada program-program jurusan juga nanti bisa di-sharingkan. Dan tak lupa yang ulun hormati ini, maaf hanya Raja ulun sebutkan, ada Bapak Ibu dosen juga yang sudah hadir di sini ya, ada Ibu Erma, terus ada Ibu Gina juga dari jurusan BKPI, terus ada Ibu Lisia tadi saya lihat, dan juga ada Ibu Widya. Halo Ibu.
Dan saya ucapkan, oh ya Ya, bukan, halo. Ibu lama tidak bertemu. Iya, Terus, semoga tetap sehat. Inggih, amin Ibu. Dan juga nih, mohon maaf dari jurusan karena tidak bisa berhadir pada hari ini ya dari Bapak Haris dan juga Ibu Ami karena ada kesibukan gitu kata beliau ya. Jadi untuk sambutan hari ini diwakilkan kepada saya, kata beliau. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol ya Bapak Ibu, mungkin ada sharing nanti dari Bapak Ibu dosen ya bagaimana pandemi ini untuk menghadapinya sebagai guru BK. Apakah bisa seperti itu, atau seperti apa nanti kita akan sharing ya Bapak Ibu. Dan juga tidak berpanjang lebar, baiklah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara Harlah BKPI dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, terima kasih. Semoga acara kita nanti berjalan dengan lancar sampai akhir dan juga Bapak Ibu jaringannya aman gitu ya sampai akhir nanti. Terima kasih sekali lagi dari Ulun. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus membuka acara seminar bimbingan dan konseling pendidikan Islam dari Ketua Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Bapak Sarpani SPD. Acara keempat doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Edi Andiko SPDI MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai berdoa, marilah kita sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karuniakanlah kepada kami keimanan, karuniakanlah kelembutan kepada hati-hati kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pereratlah persaudaraan di antara kami. Hanya kepada Engkau kami meminta dan hanya kepada Engkau kami memohon. Semoga organisasi kami, jurusan kami bisa lebih baik ke depannya dan bisa lebih berkembang lagi dan bisa kita sebagai alumni terus memperjuangkan jurusan kita. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Edi Andiko SPDI MPD yang telah membacakan doa tadi. Semoga acara kita pada hari ini diberikan kelancaran. Untuk memasuki acara inti, yaitu seminar bimbingan dan konseling pendidikan Islam dengan tema Kode Etik Profesi Bimbingan Konseling. Saya serahkan kepada moderator pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dan bergabung di acara seminar jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam yang bertemakan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan secara virtual di jaringan Google Meet ini. Dan seminar virtual ini terselenggara atas kerjasama panitia yakni Ikatan Alumni Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda seminar virtual pada sesi penyampaian materi inti kita pada hari ini akan dimulai. Senang sekali, perkenalkan, nama saya Aina Roshida yang bertugas sebagai moderator
dalam sesi penyampaian materi pada kesempatan pada siang hari ini. Berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yakni kode etik profesi bimbingan dan konseling. Bapak Ibu semuanya, berbicara mengenai kode etik, hal itu berkaitan dengan norma dan juga asas yang menjadi landasan profesi bimbingan dan konseling. Sehingga sebagai orang-orang yang bergerak pada bidang ini memiliki urgensi untuk mengimplementasikannya dengan harapan menampilkan citra yang baik dengan kompetensi yang mumpuni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ini lebih dalam oleh narasumber luar biasa kita yang telah berhadir pada hari ini. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Ibu Munawaroh, SPD, tempat tanggal lahir, negara 12 Mei 1996, alamat Desa Pekapuran Kecil, RT 01, RW 01, nomor 35, Kecamatan Dah Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Riwayat pendidikan beliau, TK Cempaka Raya tahun 2002, SDN Perkapuran Kecil 1 tahun 2008, MTSN Negara tahun 2011, SMA Negeri 1 Daha Utara tahun 2014, UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2018, dan sekarang ini beliau mengambil pendidikan profesi pada Universitas Negeri Semarang. Jabatan beliau sekarang Guru BK MTSN 11 Hulu Sungai Selatan. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada jaringan Google Meet ini, tentunya tidak sabar ingin menyimak sesi diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu langsung saja kita persilahkan kepada pemateri yang sudah hadir di hadapan kita secara virtual menyampaikan materinya pada sesi pertama kurang lebih 30 menit, kemudian kita lanjutkan pada sesi kedua yakni dibukanya sesi tanya-jawab. Untuk para peserta itu dipersilahkan. Untuk penyampaian materi, saya persilahkan kepada Ibu Munawarah SPD untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, terdengar, Bu. Terima kasih banyak. Jelas Bu, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhadir dalam forum diskusi kita ini, kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh jurusan BKPI sekaligus memperingati hari lahir jurusan BKPI yang ke-14 tahun. Nah, pertama-tama di sini saya mohon izin untuk menyampaikan tentang kode etik profesi bimbingan dan konseling yang mana saya saat ini sedang menempuh pendidikan profesi konselor dan langsung di dosen pengampunya oleh Prof. Mungin. Jadi alhamdulillah kemarin sudah minta izin sama beliau untuk menyampaikan materi dan teori untuk Bapak dan Ibu sekaligus teman-teman sekalian yang berjuang untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa bimbingan dan konseling itu sangat penting dalam dunia pendidikan maupun di lingkungan kita sekitar. Langsung saja saya izin untuk men-share PowerPoint saya.
Bagaimana, apakah sudah bisa terlihat? Iya, terlihat Bu. Di tempat sini masih belum muncul. Oh ya, terima kasih pada Ibu Erma yang sudah menampilkan PowerPoint yang saya buat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Nama saya Munawarah SPD, angkatan BK 2014, lulus di tahun 2018 dan di tahun 2020 diterima sebagai mahasiswa tadi. Di sini saya ingin berdiskusi saja, menyampaikan apa yang saya dapat di kuliah profesi. Ternyata banyak hal yang kita harus pelajari lagi untuk tinjau ulang lagi tentang teori-teori BK. Supaya apa? Supaya kita lebih profesional dan lebih menguasai untuk prakteknya nanti. Nah, mohon maaf juga ada Bapak dan Ibu mungkin yang lebih berpengalaman di lapangan dan puluhan tahun misalnya sudah menangani kasus, itu kita di sini sama-sama belajar juga. Bahkan saya pun baru menjadi guru BK 2 tahun dan kasusnya yang berbeda-beda itu sama-sama belajar juga. Nah, bertepatan dengan tugas akhir saya juga, ini mengadakan seminar dan sekaligus di hari lahir jurusan BKPI juga saya menyampaikan tentang temanya kode etik bimbingan dan konseling. Yang mana kita sebagai sarjana guru bimbingan dan konseling itu nantinya ada organisasi, asosiasi bimbingan dan konseling nasional. Seperti itu ya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia maksudnya. Karena keseluruhan nantinya kita bergabung untuk memperkenalkan lebih ke masyarakat lagi apa sih bimbingan dan konseling. Nah, tentang kode etik ini kita perlu ketahui bahwa tadi sudah disebutkan juga oleh moderator, itu adalah norma-norma sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita harus tidak lakukan. Nah, sebagai guru bimbingan dan konseling kita sudah kuliah beberapa semester di S1. Pastinya ketika di lapangan kita harus beradaptasi lagi dengan lingkungan. Bagaimana aturan di sekolah, cara mainnya di sekolah, BK-nya seperti apa, dan setelah itu kita kembali lagi kepada kode etik kita. Karena kita juga mempunyai norma-norma yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Siapa tahu selama ini kita kerja di lapangan dan kita sudah melanggar kode etik tanpa kita sadari. Nah, nanti kita lebih jauh lagi bagaimana permasalahan di lapangan yang mungkin kita tanpa kita sadari itu adalah melanggar kode etik kita. Nah, di sini sebagai kode etik ini adalah kaidah-kaidah nilai dan norma yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melakukan tugas atau tanggung jawab dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada konseling. Yang mana kami setiap profesi, ada profesi dokter, ada profesi farmasi, atau profesi keperawatan, itu pastinya ada kode etik masing-masing profesi ya. Apalagi kita sebagai konselor dan guru bimbingan dan konseling itu juga memiliki aturan-aturan cara pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Bisa kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Nah, tentang kode etik bimbingan dan konseling itu ada, pertama-tama kita harus ketahui kualifikasinya apa saja. Mungkin ini kita mengulang lagi materi-materi kuliah flashback lagi ya. Khususnya itu saya pribadi merasa
selama kuliah mungkin ada masuk materinya, ada ingat, ada yang lupa. Nah, di sini kesempatan kita untuk belajar lagi. Apa sih perbedaan konselor sama guru bimbingan dan konseling? Nah, itu baru saya pelajari ketika saya kuliah di profesi konselor. Ternyata ada perbedaan ya teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa kita dalam kode etik kita ini ada aturan kualifikasinya, penyebutannya, yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor. Konselor ini adalah pendidik profesional yang berkualitas akademik minimal sarjana S1 dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah lulus pendidikan profesi. Jadi orang yang disebut konselor itu orang yang S1 BK dan sudah mendapatkan sertifikasi profesi seperti itu. Nah, baik kita mengambil pendidikan profesi konselor ataupun nantinya kalau Bapak dan Ibu di sekolah dapat undangan dari pemerintah yang secara gratis, itu pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. Nah, ini ada perbedaan lagi. Kalau sarjana bimbingan dan konseling itu disebut guru bimbingan dan konseling, ya, yang mana memiliki kompetensi akademik di bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita setelah mengetahui tentang BK ini kualifikasinya seperti apa. Jadi kalau ada di sekolah yang bukan jabatannya sebagai guru BK namun kualifikasinya tidak sarjana BK, artinya itu sudah keluar dari jalur kita, sudah keluar dari kode etik kita, melanggar itu seperti itu ya. Nah, kita membahas tentang kompetensi. Setelah itu kita mengenal kualifikasi. Mohon maaf ya kalau agak cepat misalnya ini karena kita belajar cepat berbicara itu supaya kita cepat juga berpikir untuk menyampaikan dan menyerap supaya ingat tadi kalau kode etik tadi kan tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang kita tidak boleh kita lakukan supaya kita di lapangan kerjanya gitu supaya punya bekal ya. Tadi ada kompetensi ini ada 4 seperti itu. Ada secara profesional gitu ya. Tayang PowerPoint-nya Pak. Pedagogik maksudnya, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional. Mungkin ini di luar sana seminar-seminar pasti akan membahas seperti ini juga. Tapi kalau kita belajar mendalaminya lagi, pedagogik itu apa sih? Bahkan saya ikut tes profesi konselor kemarin, alhamdulillah diterima karena tesnya itu tentang kebekaan. Alhamdulillahnya itu masih ingat teori-teori BK apa seperti itu ya, menguasai teori dan praktek pendidikan bimbingan dan konseling. Pastinya kalau kita kerja melayani klien atau konseli itu kita harus tahu dulu teorinya, tekniknya menggunakan teknik apa, terus bagaimana tahapannya. Bahkan saya praktek bimbingan kelompok itu saja berapa kali praktek itu kita harus kembali lagi telaah bukunya apa saja tahapannya seperti itu ya. Semoga aja teman-teman guru bimbingan dan konseling, Bapak dan Ibu ini dalam pedagogik kita semangat untuk belajar lagi, mentelaah teori-teori tentang bimbingan dan konseling. Supaya apa? Supaya kita di sekolah itu tidak malah praktek. Artinya kita sesuai dengan teori kita sampaikan juga, misalnya tahapan menyambut konseling seperti apa, seperti itu ya. Terus kita lagi dalam kode etik ini kita membahas kepribadian sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, kepribadiannya itu kita biasanya harus sebagai muslim, alhamdulillah ya, kita lulusan alumni UIN pastinya itu sebagai muslim. Kita harus menunjukkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi kita kalau memberikan layanan itu pastinya harus dengan sabar, dengan ikhlas menyambut klien dengan kasus apapun gitu ya. Harus memiliki kepribadian seperti itu. Selanjutnya kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mana kita harus
memandirikan klien atau kita memberikan kebebasan dia memilih. Bukan berarti nantinya kalau kita memberikan konseling, kita yang menentukan kamu harus sekolahan ini aja, tidak boleh ke sana. Itu kita artinya sudah menyalahi aturan kita. Harusnya kita konseli menyerahkan sepenuhnya. Keputusan itu ada di tangan konseli. Yang penting kita sudah menunjukkan arah, membimbingnya, dan untuk dia menyadarkan diri, memberikan pemahaman terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau dalam kepribadian kita pastinya semakin lama kita bekerja di dunia pendidikan atau di dunia masyarakat yang mana kita bisa membau gitu ya, harus menampilkan kinerja berkualitas yang tinggi juga. Bagaimana semangat? Wah, guru BK-nya aja kurang semangat, bagaimana siswanya? Jadi kita sebelum memberikan motivasi kepada orang lain, harusnya kita juga semangat dalam diri kita. Bahkan saya pribadi, kalau bimbingan klasikal itu sebelum memberikan layanan itu harus ice breaking dulu. Cek semangat sampai berapa menit, harus benar-benar dia fokus untuk menangkap apa yang kita sampaikan. Seperti itulah. Selanjutnya ada juga kita kompetensi sosial, yang mana kita sebagai guru bimbingan dan konseling itu bisa beradaptasi dengan dunia luar, bukan dunia kerja aja, di masyarakat, bahkan ada bakti sosial gitu. Terus kita bisa juga mengikuti organisasi ya, organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, atau juga biasanya MGBK itu mengadakan setiap bulannya pertemuan. Nah, itu semakin banyak kita relasi, semakin banyak kita diskusi, apalagi itu semakin banyak juga pengetahuan kita. Bahkan kami di kuliah itu setiap minggunya diskusi permasalahan. Oh, seperti ini permasalahannya, bagaimana tekniknya, bagaimana penyelesaiannya, kalaunya nantinya kita untuk melayani klien atau konseli itu lebih terlihat profesional, dan kita belajar menuju menjadi seorang yang profesional seperti itu. Nah, ini ada lagi yang terakhir. Tadi setelah pedagogik kita menguasai teori dan praktek, setelah itu kepribadian kita baik, sopan santun, sabar. Yang penting sebagai guru BK, bahkan saya merasakan di posisi saat ini yang emosionalnya kadang turun naik itu menghadapi anak-anak, karena saya bekerja di MTS itu umurnya sekitar 11 tahun sampai 12 tahun, sekitar 16 tahun. Nah, jadi kepribadian kita itu menyambut klien konseli berbagai macam masalah harus sabar, dengan senyum ya, seperti itu, dengan baik, tarik nafas dulu, jangan terbawa emosi misalnya ya. Setelah itu kita bagaimana kita menuju profesional. Nah, bagaimanakah itu? Yang penting kita kalau sudah menguasai teori dan terus kita belajar untuk menerapkannya, mengimplementasikannya di sekolah. Bahkan kalau kita lupa ya aturan tahapan, bagaimanakah tahapan bimbingan kelompok misalnya, bagaimana ada pembentukan, ada peralihan, kegiatan, dan penutup. Dalam hal pembukaan saja misalnya kita ketinggalan doa, misalnya ketinggalan perkenalan diri, ketinggalan penjelasan asas, itu pun bahkan akan berpengaruh dengan kegiatan kita memberikan layanan. Nah, itu kita harus benar-benar mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah. Contohnya, kalau nih teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sudah punya program, pelan-pelan untuk melaksanakannya. Bahkan misalnya setiap tahun itu, saya tahun kemarin sudah ada melaporkan ke kepala sekolah laporan kegiatan bimbingan dan konseling. Apalagi kita tahun kemarin itu yang full online, jadi mau tidak mau kita menggunakan media apapun untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling ya, untuk supaya terlihat nih guru BK itu bekerja, guru BK itu bisa mengasesmen instrumentasi, bukan berarti guru BK itu santai lihatan orang gitu, karena kita dari segi sudut mata orang lain itu pasti melihatnya itu dengan santai. Nah, maka dari itu kita harus aktif ya untuk sebagai guru BK juga. Jadi mohon maaf nih, misalnya kenapa saya
menyampaikan seperti ini karena saya merasakan ketika saya beberapa minggu memang pasif, diam aja mengobservasi lingkungan. Saya merasa memang ya guru BK itu harus benar-benar mencari masalah. Apa sih, kenapa sih ini siswanya atau konselingnya gitu. Apalagi kami di dalam kuliah profesi ini harus sebelum memberikan layanan itu kita harus mengasesmennya dulu, memberikan instrumentasinya dulu. Nah, silakan Ibu bisa dilanjutkan. Mohon maaf untuk slide pelaksanaan layanan. Karena kita mungkin sambil belajar juga ya untuk kompetensinya ini supaya kita tambah kuat lagi sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah. Supaya anak-anak siswa kita itu punya kesan, oh guru BK-nya asik, oh guru BK-nya punya program gitu. Bahkan siswa saya itu menanyakan, Bu, guru BK itu belajaran apa gitu. Sampai saya memberikan motivasi atau memberikan video-video untuk mereka kreatif ya. Apalagi zaman sekarang itu tentang teknologinya harus benar-benar bisa. Selanjutnya kita ke slide pelaksanaan. Karena ini waktunya yang singkat ya. Nanti kita diskusi bertukar pengalaman, cerita. Bahkan saya yang masih muda di lapangan kerja, masih menggebu-gebu melaksanakan bimbingan dan konseling itu supaya kita benar-benar tuntaslah melaksanakannya gitu. Apakah sudah tayang slide pelaksanaan layanan? Di sini masih belum gerak ya. Kita kembali lagi ya. Ini terlihat. Mohon maaf ya karena di Google Meet ini kadang keluar masuk PowerPoint-nya gitu. Tadi kita sudah membahas 4 kompetensi ya. Kita lanjut lagi. Di dalam kode etik itu kita harus juga mengenal bagaimana pelaksanaan layanannya. Di dalam pelaksanaan ini sudah munculkah slide-nya atau di sini masih belum terlihat ya? Bagaimana? Sudah kelihatan Bu Mona. Oh ya, terima kasih Bu. Dalam pelaksanaannya kita pertama-tama harus bisa menghargai dan keterbukaan untuk klien dan juga kita bisa menghargai terhadap layanan, bagaimana kita melaksanakannya juga, terus kebenaran dan keterbukaan ini maksudnya kalaunya ada siswa nih pertengkaran kasusnya, kita harus di posisi membenarkan apa yang dilakukannya memang benar. Jangan sampai kalaunya yang salah kita benarkan, yang benar yang kita salahkan. Kita harus benar-benar secara objektif juga. Harus keterbukaan juga ya. Selanjutnya ini kerahasiaan dan berbagai informasi. Nah, untuk kerahasiaan ini sangat penting ya dalam kasus-kasus juga. Kalaunya kami selama itu diskusikan kepada
misalnya kepala sekolah, wakasih kesiswaan, atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang harus kita selesaikan sama-sama gitu. Kalaunya selain daripada itu, kita tidak boleh bercerita, misalnya ada guru mata pelajaran yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan klien, namun mereka kepo misalnya ingin tahu permasalahan kasus siswa, namun kita harus menjaga kode etik tadi, kembali lagi ya, untuk menyadari kita merahasiakan kasusnya, menempatkan informasi dari dari informasi mengenali diri sendiri si klien gitu, tentang identitasnya misalnya. Nah, selanjutnya ini ada juga berbagi informasi dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan kasus. Contohnya misalnya saya pernah harus konsultasi dengan orang tuanya, bagaimana tingkah laku anaknya di rumah, terus kenapa di sekolah seperti ini gitu. Bahkan ada siswa misalnya yang berbeda, di rumahnya baik-baik saja, namun di sekolah dia malah melanggar aturan-aturan sekolah seperti itu. Nah, ada juga misalnya kita dalam memindahkan informasi atau data yang bersifat rahasia. Contohnya misalnya ada siswa yang tes psikologi, tes psikotis ya, mungkin seperti itu. Kita harus benar-benar menyimpan arsipnya itu, jangan sampai yang sembarangan di atas meja apa segalanya. Karena saya pernah berkunjung ke sekolahan itu, ada yang sebuah kerahasiaan dalam data itu tapi meletakkannya sembarangan. Nah, jangan sampai kita sebagai guru BK juga benar-benar disimpan, kalaunya perlu dibawa pulang misalnya, untuk menjaga kerahasiaan konseling kita. Selanjutnya ini ada juga rekaman data konseling. Contohnya kita ada data asesmen ya. Dalam itu kita menjaga juga instrumentasi hasil belajarnya, misalnya orang lain tidak boleh tahu kecuali konseling tersebut yang kita sampaikan. Kita kalaunya ada penelitian nih, mahasiswa meneliti guru BK, itu kita perlu berbagi informasi juga, fakta di lapangannya seperti apa dengan sejujur-jujurnya, seperti itu ya. Untuk pelaksanaan layanan, kita bisa lanjut lagi untuk tanggung jawab nih. Bagaimana sih kita sebagai guru BK di sekolah, tanggung jawab apa saja yang harus kita lakukan? Pertama itu tanggung jawab kepada diri konseli. Pertama, konseli pokoknya berapa kita menangani kasus di sekolah, kita harus tanggung jawab sampai benar-benar tuntas permasalahannya, dan konseli merasa masalahnya sudah selesai. Bukan berarti itu dari kita, dari guru BK yang kamu kayaknya masalahnya sudah selesai, padahal si konselnya ini ingin cerita lagi permasalahan batinnya atau permasalahan di lingkungannya, tapi kita sendiri yang kadang menutup dari konseling itu. Nah, itu kita harus juga tanggung jawab atas permasalahannya, apakah dia benar-benar sudah selesai, benar-benar sudah tersampaikan permasalahannya. Ada juga kita bertanggung jawab kepada atasan. Nah, biasanya ini kepala sekolah ya yang harus tahu perkembangan peserta didik. Ibu BK misalnya, bagaimana kondisi si A, si B, si C. Harusnya kita juga menyampaikan sejujur-jujurnya bahwa perkembangan dia misalnya masih belum berubah perilakunya, masih proses konseling berapa kali pertemuan. Nah, untuk teman-teman dan Bapak Ibu misalnya melaksanakan di sekolah, itu ya jujur dari saya praktikkan, melaksanakan praktik konseling itu tidak cukup 1 kali pertemuan, bahkan kita harus 3 kali atau sampai tuntas beberapa kali pertemuan. Untuk 1 kali itu mungkin kita cuma bisa dapat permasalahan di dasarnya saja, bukan di dalamnya. Jadi kita sulit memberikan bagaimana tekniknya, penyelesaiannya, nantinya bagaimana pendekatan seperti apa gitu, sampai benar-benar si konselingnya
dengan tujuan kita konseling menyadarkan dia, memberikan pemahaman kepada dia untuk permasalahan yang dia alami, seperti itu. Ketika tanggung jawab kepada atasan tadi ya, kita harus tanggung jawab kepada ilmu dan profesi. Ingat, kalau kita menjaga nama baik bimbingan dan konseling, jangan sampai pandangan orang lain itu karena pelaksanaan kita yang kurang baik dan orang menilai kita memang kurang baik gitu ya, kita kurang bertanggung jawab misalnya apa yang kita laksanakan. Nah, jadi kita berusaha menjadi yang terbaik lah. Jangan sampai kita yang seadanya aja, biar aja, yang penting kan begawi di sekolahan misalnya, yang penting kan per bulan gaji masuk apa segalanya. Bahkan itu pernah di awal tahun pertama saya mengalami posisi seperti itu. Ketika sudah mendapatkan ilmu-ilmu di kampus pendidikan profesi, ternyata kita harus benar-benar tanggung jawab keilmuan kita, terus bagaimana profesi kita kan bebannya lumayan nih, membawa nama baik bimbingan dan konseling juga di masyarakat. Bahkan bertanya, apa sih bimbingan dan konseling itu, sebagaimana kerjanya apakah masuk kelas ataukah hanya menangani kasus. Sebenarnya kita bukan terfokus kepada permasalahan, kita juga bisa mengembangkan potensi dia, mengembangkan prestasi dia. Nah, jangan sampai juga guru BK kita kalaunya ada ajang perlombaan atau apa segalanya, kita harus ikut andil juga supaya tahu bagaimana perkembangan siswa yang berprestasi, bagaimana kita mengungkapkan jati diri dia, potensi dia, bahkan misalnya kita harus tahu bakatnya, minatnya seperti apa. Nah, itu kita tanggung jawab ya. Setelah itu tanggung jawab lagi kepada diri kita sendiri dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Kita mencoba ya, untuk profesional itu artinya kita menjalankan apa yang kita dapat di teorinya dan kita laksanakan di lapangannya juga. Bahkan untuk menangani permasalahan kita harus benar-benar netral. Kalaunya nih ada mediasi konseli A dan konseli B ini, kita mendapatkan informasi antara konseli A dan konseli B. Jadi kita di posisi kita harus di tengah, jangan sampai kita berpihak ke A karena kita benci dengan konseli si B misalnya. Itu sangat membahayakan dalam kinerja kita. Nantinya kita dipandang orang, wah ibu itu cuma sukanya dengan geng A aja misalnya karena dibela apa segala. Kita harus benar-benar bertanggung jawab atas layanan itu, dan kita harus juga netral tadi ya. Selanjutnya, ketika kita bertanggung jawab kepada diri sendiri, kita harus juga kepada Yang Maha Esa. Kita serahkan apapun sudah kita lakukan yang terbaik buat konseli. Pada intinya bimbingan dan konseling ini ikhlas beramal ya. Seperti saya kerja misalnya di instansi Kementerian Agama, itu ikhlas beramal. Sama halnya kita juga ikhlas memberikan layanan-layanan kepada konseli. Kita serahkan kepada Yang Maha Esa. Kalaunya sudah ada konseli kita yang sampai beberapa kali pertemuan konseling tidak berubah, ditegur oleh guru-guru lain tidak berubah juga, terus masuk konseling kepada kita tidak mau ada perkembangan apa segalanya. Nah, itu perlu menyadarkan dirinya untuk paham lah bahwa mengikuti aturan-aturan di sekolah harus bagaimana, menjadi siswa yang berakhlak itu bagaimana. Kita harus benar-benar sebagai guru BK itu menjelaskan lagi ya. Ya, kembali lagi yang tadi saya sebutkan ya, dengan kesabaran intinya. Jangan sampai ada yang bilang guru BK itu pemarah, guru BK itu sedikit aja salah harus dipanggil. Nah, ketika seperti itu kita harus menunjukkan lagi dengan senyum dulu, dengan tegur sapa, bagaimana kabarnya, dengan penyambutan konseli, ya. Nah, selanjutnya tadi kita kalaunya sudah mengetahui tentang kualifikasi, tentang kompetensi, terus bagaimana pelaksanaan layanan, itu kan hal-hal seperti itu sudah diatur dalam kode etik kita, melaksanakan tugas dengan sesuai
apa yang kita miliki gitu. Kalaupun kita banyak lupa nih teori-teori bimbingan dan konseling, kita harus buka buku lagi. Jangan sampai kita barang aja, santai aja nih kata papa misalnya. Nah, seperti itu. Harusnya berkembang lah sebagai guru BK juga kita mengikuti seminar atau mencari informasi lagi supaya kita bisa memberikan yang terbaik pelayanan, dan kita juga bisa dipandang di sekolah itu bahwa guru BK itu kerja. Kita lumayan kerja kerasnya karena 24 jam misalnya ada siswa yang ingin curhat atau konsultasi, itu kita benar-benar melayani dengan secara online kah atau dengan tatap muka, perjanjian dulu seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang aturan-aturan apa yang harus kita lakukan di sekolah, yang mana kita membahas tentang pelanggaran dan sanksi. Mungkin dari sebelumnya tadi saya sudah menyebutkan ya, di sekolah-sekolah itu kita harus mentelaah lagi bagaimana permasalahan yang terjadi dalam guru bimbingan dan konseling. Misalnya guru BK kurang dihargai karena apa? Kita harus bisa introspeksi dulu. Kurang dihargai karena mungkin kita kurang aktif atau mungkin program kita tidak berjalan. Itu yang perlu kita pelajari lagi. Bahkan ini mau semester awal, pastinya kita harus benar-benar siap ya, instrumentasi apa saja yang harus kita berikan. Terus sebelum pembelajaran dimulai, itu program itu sudah siap. Jadi kan ketika ada rapat program BK-nya seperti ini, ada klasikalnya, terus minta waktunya, terus ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok. Nah, semoga aja teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, kita diskusi nanti bagaimana di lapangannya, apakah terjalankan, apakah terrealisasikan yang kita pikirkan, apa yang kita pelajari. Bentuk pelanggarannya ini ada pelanggaran umum, itu bisa melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik provinsi, karena misalnya guru BK-nya tugasnya bukan guru BK tapi menjaga pos polisi, pos sapam misalnya, cuma di awal absen, setelah itu tidak ada lagi layanan-layanan dari BK. Nah, mungkin itu salah satu kesalahpahaman nanti tentang tugas dan fungsi kita sebagai guru BK juga. Nah, maka dari itu kalau kita sudah tahu nih tentang kode etik kita melaksanakannya program-program bimbingan dan konseling, ketika kita diberi tugas di sekolah, tugas jabatannya guru BK sekaligus misalnya menjaga pintu gerbang tiap pagi misalnya. Itu kita sebenarnya tidak boleh langsung guru BK, harusnya ada pendamping misalnya kesiswaan kah dulu atau guru yang lain. Kita cuma bisa mengobservasi bagaimana siswa-siswa yang terlambat misalnya. Itu contoh yang sering terjadi ya di sekolah-sekolah. Bahkan saya pernah konsultasikan dengan Prof. Mungin, bertanya bagaimana kalaunya guru BK itu rangkap, misalnya kerjanya rangkap sekaligus guru mata pelajaran. Ternyata kata beliau itu sudah salah satu melanggar kode etik. Maksudnya kita bekerja harusnya fokus untuk bimbingan dan konseling, benar-benar sepenuh hati untuk bimbingan dan konseling. Nah, dari sana saya belajar, oh berarti nanti kalaunya di sekolah kita diberikan tanggung jawab yang lain, kita harusnya benar-benar bisa menolak juga supaya kita terjalankan program bimbingan dan konseling. Nah, ketika kita ini ada mencemarkan nama baik provinsi itu, contohnya kita bisa melanggar aturan-aturan tadi juga, terus kita bisa membuat kesalahan ya. Nanti itu ada melakukan tindak pidana, misalnya kita sebagai guru BK yang kurang baik lah. Maka dari itu tadi kembali lagi ke kompetensi kita. Sedikit lagi kita selesai, dan setelah ini bisa tanya jawab atau diskusi berbagi pengalaman di sekolah. Bagaimanakah kita, apakah kita sudah menjalankan tugas dan fungsinya, apakah kita benar-benar terlaksana programnya, seperti itu. Ini kalaunya pelanggaran terhadap konseling ini
tadi salah satunya kita menyebarkan permasalahan konseli ya terhadap konseli, terus melakukan perbuatan asosial seperti hal yang lain juga ya. Kalau ada tindakan kekerasan, hati-hati. Kembali lagi kita harus sabar gitu. Kalau rasa ingin berbuat kekerasan, misalnya apakah dengan secara verbal atau non verbal, itu juga bisa menyakiti hati konseli misalnya. Ini setelah kalau kita melakukan praktik profesional yang tidak sesuai dengan standar profesi bimbingan dan konseling, kita melakukan misalnya di luar dari jalur, di luar dari teori-teori gitu ya. Selanjutnya, tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan konseling untuk mendapatkan pelayanan. Nah, ini termasuk kita belajar kalau ada siswa yang ingin konsultasi apa segalanya, namun kita kadang menolak atau kita tidak bisa memberikan sepenuhnya. Itu hati-hati juga, karena kita harus tadi sepenuhnya untuk konseli. Jangan sampai kita mengabaikan permintaan konseli. Misalnya, Bu, bolehlah ulun curhat, Bu, bolehlah ulun konsultasi tentang ini. Kalau kita ada kata-kata penolakan, itu artinya kita sudah melanggar kita sebagai guru bimbingan dan konseling. Harusnya kan kita memberikan pelayanan, setidaknya kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia. Ada juga konseling yang hanya datang ingin bercerita, setelah itu ya sudah, jangan kita berikan nasihat macam-macam kalau dia tidak memerlukan saran dari kita. Setelah itu kita melakukan referral kepada pihak yang lain yang tidak sesuai dengan masalah konseli dan merugikan konseli. Misalnya contohnya saja, kalau konselinya ada kasus, kita serahkan ke wali kelasnya. Misalnya wali kelasnya kan menyerahkan kepada kita, seharusnya kita menyerahkannya kepada yang bidang ahlinya. Misalnya kalau kasus si anak ini memang harus ditangani psikolog, harus kita kerjasamanya ke psikolog yang lebih ahlinya lagi. Setelah itu kalau kita terhadap konseli, kita bisa juga ada pelanggaran terhadap lembaga kerja kita. Misalnya kita melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawab sebagai konselor yang bekerja di lembaga yang dimaksudkan. Bisa jadi kita kalau di sekolah ya, itu apapun yang kita miliki kemampuan kita, kalau itu kita melaksanakan tindakan kesalahan misalnya, itu bisa jadi nanti kita punya konflik dengan sekolah. Makanya kita harus hati-hati banget untuk menyampaikan program, bisa kesalahan dalam komunikasi terhadap tempat kerja kita gitu. Setelah itu kalau kita melakukan pidana terhadap lembaga yang dimaksud yang dikenai sanksi atau hukum yang mencemarkan nama baik profesi bimbingan dan konseling. Mungkin kita nanti sama-sama memahami ya apa yang saya sampaikan, dan kita belajar lagi merenungkan bahasanya itu. Kalau kita sebagai BK itu maunya jadi apa? Apakah kita bisa mengembangkan potensi siswa kita? Apakah kita bisa memotivasi siswa kita? Seperti itu. Nah, ini ada juga yang pelanggaran terhadap rekan kerja ya. Ada misalnya guru PK-nya di sekolah 3 orang, namun dalam 3 orang ini kadang tidak ada komunikasi satu sama lain. Misalnya nih, melakukan tindakan yang menimbulkan konflik antar sejawat konselor, misalnya menghina, penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan. Terus ada juga berebut konseli untuk dilayani antar sesama konselor. Nah, itu hati-hati kalau saya pribadi di sekolah cuma 1 orang ya, karena guru PK-nya 1 orang. Kalau nih teman-teman semuanya ada guru PK-nya di sekolah itu 3 orang, pastinya kita harus berbagi klien. Guru PKA ini kelas 1, guru PKB kelas 2, guru PKC kelas 3. Jangan sampai tercampur adukan ya. Karena ada kasusnya seperti ini, karena kita tidak terkelola ya programnya apa segalanya. Kalau ada kasus si kelas 7 misalnya ada perkelahian
sekian, yang menanganinya konselor C, seharusnya yang tanggung jawabnya konselor A, kecuali konselor A-nya ini lagi tugas di luar atau segalanya. Maka dari itu kita sama-sama nih komunikasinya dijaga sesama konselor ya, sesama guru BK di sekolah juga. Selanjutnya kita ada pelanggaran terhadap organisasi. Contohnya kita tidak mengikuti kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Terus mencemarkan nama baik profesi dalam organisasi profesi umumnya. Secara umum ya, kita pastinya harus menjaga nama baik profesi kita, harus menjaga nama baik jabatan kita, bahkan background pendidikan kita pun itu salah satunya dicap gitu. Oh, ini alumni dari UIN ya. Bahkan saya pernah memberikan bimbingan klasikal itu memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an dan beliau ada langsung kenal, oh ini berarti alumni dari UIN. Artinya kita ada memberikan konseling islaminya lah seperti itu. Bahkan kita juga belajar dengan teknik-teknik yang sesuai dengan permasalahan kasusnya. Nah, setelah ini sudah saya sampaikan apa yang tentang kode etik tadi. Semoga bisa kita pahami sama-sama, kita belajar juga. Mohon maaf misalnya ada kesalahan dari saya yang terlalu cepatkah menyampaikannya atau tidak terarah. Yang penting kita paham apa yang sudah kita pelajari dan kita paham apa yang kita lakukan di sekolah. Nantinya kalaunya masih kebingungan, saya pernah mengupload video tentang BOPBK, bagaimana nanti kita sebelum melakukan pelaksanaan bimbingan dan konseling kita harus apa dulu, langkah pertama apa dulu. Jangan sampai kita di awal tahun semester sibuk mencari program minta sana sini. Nah, seharusnya kita juga belajar untuk mengadministrasikannya lah bahasanya, kalau di kami itu mengetahui angket apa saja yang sesuai dengan konselingnya, supaya kita benar-benar terjalankan program. Walaupun nih saya dalam 1 tahun itu cuma programnya bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok yang cuma 5 kali pertemuan, tapi terlaksana dengan tuntas. Jangan sampai kita programkan tapi kita tidak ada bukti fisiknya untuk melaksanakan di kelas. Itu sangat merugikan kita juga sebagai guru BK, kerja dari pagi sampai sore namun kita juga tidak bekerja menjalankannya. Itu sama saja kita membuang-buang waktu. Yang penting juga kita ingatlah dengan program dan layanan-layanan yang kita berikan kepada konselor. Misalnya contohnya pada saat ini ya, untuk online misalnya kan program tidak terjalankan misalnya, tapi kita bisa dengan cara-cara yang lain. Nah, selanjutnya nanti kita diskusikan saja apa yang kita sudah dapat di lapangan dan sudah bekerja lama sebagai guru BK. Saya sangat senang hati misalnya menerima laporan-laporan permasalahan apa saja, karena nantinya saya bisa mendiskusikan dengan Prof. Mungin atau dosen-dosen yang lainnya di Semarang bagaimana solusi kita sebagai guru BK atau konselor di sekolah. Ini nantinya kalaunya pelanggaran tadi ada sanksi-sanksinya seperti organisasi lainnya juga. Dalam Profesi BK kita ada anggota APKIN ya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Terus kalaunya biasanya tuh teguran lisan atau tertulis, peringatan keras secara tertulis, pencabutan keanggotaan. Terus kalaunya saya ini sudah misalnya bisa buka praktik mandiri, kalaunya ada melanggar kode etik kode etik profesi, itu nantinya pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Jadi tidak boleh lagi melaksanakan di luar dari instansi pendidikan. Kalaunya Bapak dan Ibu misalnya jadi guru BK juga, kalaunya ketahuan nih membuat kesalahan apa gitu, bisa jadi kita ada peringatan dulu, bahkan pencabutan sebagai jabatan guru bimbingan dan konseling.
Setelah itu ya, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Semoga aja kita sebagai alumni bimbingan dan konseling, kita bisa menjaga nama baik kampus, terus bisa menjaga nama baik jurusan kita sebagai bimbingan dan konseling, terus kita bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang kita dapat teori-teorinya itu kita laksanakan. Itu cukup itu saja. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Ini yang saya dapat dan ini yang saya pelajari. Semoga kita bisa diskusikan pengalaman-pengalaman teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru BK di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Munawarah yang telah luar biasa menyampaikan materi di mana kita bisa belajar dan juga memaknai bagaimana pelaksanaan layanan dan juga bagaimana pelaksanaan kode etik profesi BK meliputi seperti kualifikasi, kompetensi yang harus diterapkan, pelaksanaan layanan seperti asas-asas di mana harus menjaga kerahasiaan, keterbukaan, menghargai siswa dan juga menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dimana hal itu bisa menyebabkan miskonsepsi terhadap bidang bimbingan dan konseling ini terus berjalan. Karena dari itu kita perlu melanjutkan lebih banyak lagi mendiskusikan hal-hal ini, terlebih kita yang bergerak pada bidang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saatnya kita masuk kepada sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 1-2 orang terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya untuk membuka kameranya, serta sebutkan nama dan angkatan, serta pertanyaan yang ingin diberikan kepada Ibu Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran suara ulun? Ada Bu, kedengaran Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama ulun Laila Komariah dari angkatan 2010. Sekarang jadi guru honor di SMP Negeri 23 Banjarmasin, kurang lebih sudah 6 tahun. Di sini sangat beruntung hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Munawarah yang menempuh pendidikan profesi konselor ya Bu ya. Nah, jadi di sini kan banyak ilmu lagi yang kami dapat setelah S1 kemarin. Kan kemarin juga kebetulan kami mengikuti program profesi guru bimbingan konseling dalam jabatan. Kemarin lulusnya 2020 Desember kemarin. Terus selama 3 bulan pendidikannya kami berupa daring. Jika seandainya kadada pandemi,
kami mungkin sudah ke Palangkaraya mengikuti PPG ini. Kalaunya Bahari namanya tuh PLPG, kalau sekarang tuh PPG, Pendidikan Profesi Guru. Tapi dalam jabatan, kalaunya di luar jabatan, ada prajabatan namanya itu biaya sendiri, bisa juga mau ikut juga. Kalau ini kan kami ada panggilan gitu loh. Nah, terus di sini yang ulun tuh sebenarnya banyak yang ingin tanyakan, tapi karena kita waktunya sedikit gitu Nala. Tapi kita sharing di sini, apakah profesi konselor ini itu hampir sama dengan profesi guru bimbingan konseling? Apakah di sana itu membahas tentang bagaimana cara pembuatan RPL, terus bagaimana kalaunya memperdalam mengenai teknik-teknik konseling, itu pasti karena kan itu mengambil profesi konselor. Sedangkan kami ini yang di lapangan ya Bu ya, apalagi saya gitu, nah masih minim gitu. Apa itu caranya sebaik mungkin gitu memberikan pelayanan, apalagi layanan konseling individual. Sedangkan kami kemarin saat PPG itu cuma layanan klasikal yang di dalam kelas. Layanan klasikal di dalam kelas ini pun kami tuh berhubung daring kemarin, jadi kan harusnya kan kita tuh harus tatap muka gitu. Lebih enak kan kita nih kan guru BK, ada ice breakingnya apa segala macam. Sedangkan ini berhubung daring, otomatis kami menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, dan itu pun juga kami di dalam RPL itu pemerintah pun tidak mengemas khusus untuk guru bimbingan konseling. Mereka mengemasnya untuk guru-guru mata pelajaran. Jadi kami ini ibarat tuh sebagai dalam tanda kutip itu apa ya, kelinci percobaan di dalam menerapkan RPL yang berbasis daring, RPL yang harus menggunakan model pembelajaran yang pas untuk guru bimbingan konseling gitu nah Bu. Nah, apakah Ibu di dalam pendidikan profesi konseling ini itu juga diajarkan tentang penggunaan RPL, terus model-model pembelajaran yang pas untuk bimbingan konseling gitu. Jadi kami bisa menerapkan nantinya di lapangan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemateri, apakah ingin menjawab atau kita simpan dulu lalu kembali kepada sesi pertanyaan untuk orang yang lain? Mungkin langsung aja ya supaya tidak terlupakan misalnya. Ini kita nanti sambil beri tanggapan yang lain juga teman-teman dan Bapak dan Ibu kalaunya ada pengalaman di lapangan. Kalaunya pendidikan profesi konselor dan pendidikan guru bimbingan dan konseling itu memang berbeda secara teorinya, secara kuliahnya pun itu juga berbeda. Nah, kalaunya berdasarkan kami, pendidikan profesi konselor itu lebih kepada praktek gitu. Kalaunya tadi tentang RPL, bagaimana penyusunan RPL, terus bagaimana pelaksanaan bimbingan klasikal, itu kita sama-sama juga melaksanakannya secara online, tapi sasarannya itu lebih kepada SMP atau SMA. Kalaunya untuk SD, itu kami tidak bisa melaksanakan secara pemberian layanan bimbingan dan konseling gitu. Nah, tadi pertanyaannya tentang bimbingan klasikal. Bagaimana media-media yang digunakan, seperti itukah Ibu Laila dan RPL juga. Nah, sebelum menyusun RPL, biasanya kami itu harus menyebar instrumentasi, angket, hal apa yang ingin ingin dapatkan informasi. Misalnya, kita kan harus menentukan topiknya dulu. Terus, apakah topik ini memang sesuai dengan dia
perlukan. Karena daripada itu kita sebelum menyusun RPL, kita angket dulu. Misalnya nih angket apa yang digunakan? Kita cari aja misalnya angket study habit atau angket DCM. Nah, di sana kalau dari anggota misalnya 20 orang, dalam anggota itu ada 50% atau 70% yang ingin materinya dibahas tentang cara mengelola keuangan misalnya. Maka kita susun RPL-nya. Nah, alhamdulillah di dalam pendidikan profesi konselor itu diajarkanlah cara dari awal mencari materi, terus bagaimana sasarannya, terus apa saja yang diberikan dari tahap pembukaan, tahap kegiatan, tahap penutup. Apalagi dalam klasikal yang luar biasa, kita harus punya rekaman juga, nantinya bisa dievaluasi sama-sama. Mungkin tapi kalau dalam profesi guru bimbingan dan konseling mungkin secara mandiri banget untuk mencari ilmu-ilmunya atau praktek-prakteknya gitu ya untuk pelaksanaan di sekolah masing-masing. Nah, mungkin kalaunya itu perbedaannya ya Bu, kalaunya kita menerapkan profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Mungkin seperti itu Bu Laila, apakah ada sanggahan atau tanggapan? Apakah ini sudah sesuai? Boleh ya Bu ya, apa nih namanya? Sedikit kan kata Ibu tadi diajarkan untuk membuat RPL mulai dari mulai dari pembagian angket dan sampai terakhirnya. Nah, di dalam bimbingan konseling kita tuh kan biasanya kan metodenya tuh ceramah, model pembelajarannya. Kalau sedangkan sekarang kita masuk abad 21, kita tuh harus ibarat tuh dicanggihkan gitu. Nah, otomatis kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kita sebagai guru kemarin kan yang tahu yang kami diajarkan tuh kan yang pertama tuh ada blended learning, ada problem solving, ada PJBL, ada problem based learning. Nah, apakah yang seperti itu juga gitu? Nah, Ibu diajarkan seperti ini kalaunya problem based learning, cara penyampaiannya kepada anak. Tidak hanya kita menggunakan metode ceramah atau memutarkan video aja, terus tuh mereka menganalisis, akan tetapi sebelum memasuki materi itu, anak harus ngapain dulu. Apakah ada seperti itu, Bu? Langkah-langkahnya, sintaknya di dalam problem pembelajarannya gitu. Makasih, Bu. Ya, mungkin kalaunya media yang harus kita gunakan yaitu biasanya diskusi kalaunya ada PowerPoint bisa ditayangkan, apalagi zaman sekarang kan ada Zoom, ada Google Meet yang bisa kita langsung share gitu PowerPoint yang kita sampaikan. Nah, sebelum yang tadi kita memasuki materi yang kita sampaikan, biasanya kita is breaking dulu untuk memberikan dia lebih rileks lah untuk mendapatkan materi kita. Nah, mungkin yang kalaunya praktek saat ini ya, karena kita terbatas juga, ada yang keluar masuk dari aplikasi itu, terus kita kurang maksimal waktunya. Mungkin kita banyak-banyak belajar kalaunya pemberian secara online. Tapi kalaunya secara offline, kita harus maksimal lagi menyusun formatnya bagaimana. Mungkin yang kalaunya disampaikan oleh Ibu Laila itu sangat bagus, dan itu adalah teori-teori yang terbaru untuk kita laksanakan di sekolah seperti itu, Bu. Ada tanggapan atau sanggahan lagi, atau yang lain bisa juga berbagi informasi antara kita profesi konselor dan bagaimana PPG dan PPK gitu. Atau yang lain bisa menambahkan kah tentang pengalaman dan ilmu yang didapat ya, luar biasa. Ibu Laila sudah mengikuti PPG.
Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan tadi? Atau kita langsung kepada penanya yang kedua? Apabila tidak ada, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada audiens lain untuk bertanya. Kembali lagi untuk membuka kameranya, menyebutkan nama dan juga angkatan, dan juga pertanyaannya yang ditunjukkan kepada Ibu Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprina Miliani, saya angkatan 2017. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Munawwarah, karena saya ini baru saja lulus, saya ingin kira-kira tips-tips apa saja yang dapat diberikan kepada kami yang fresh graduate yang akan memasuki dunia kerja, terlebih dalam bidang menerapkan pelaksanaan bimbingan dan konseling, agar kami saat pertama kali melangkah itu tidak salah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Aprina. Pertanyaan ini sangat mewakili kepada angkatan 2017 termasuk saya yang nantinya akan menjadi memasuki dunia kerja. Ya, kami langsung berikan waktunya kepada Ibu Munawwarah untuk menjawab dan juga memberikan kami pencerahan bagaimana tips bagi kami yang fresh graduate ini bisa tidak melakukan kesalahan ketika memasuki dunia kerja, terlebih dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dan juga bidang yang berkaitan. Terima kasih kepada Aprina ya, pertanyaannya luar biasa. Sebagaimana 2 tahun yang lalu itu pertanyaan saya yang pernah saya tanyakan dengan kakak-kakak senior di atas juga. Kita pastinya kalau sudah lulus itu pasti di awal pasti kebingungan apa yang kita lakukan, apa yang harus kita berikan layanannya, terus bagaimana programnya. Nah, dari situ tips dari saya pribadi, pertama kita harus mengenal lingkungan tempat kerja kita itu seperti apa. Terus kalau kita tahu sistemnya itu apakah sistemnya agak ketat atau agak disiplin atau longgar, kita bisa menyesuaikan bekerja di sana. Nah, pertama yang harus kita siapkan tadi, kita harus benar-benar punya bekal instrumentasi ya. Jangan sampai sudah kerja 2 bulan, 3 bulan, tapi ditanya, Ibu Aprina misalnya, apakah ada instrumentasi buat siswa? Nanti Pak saya cari apa sih. Nah, jangan sampai pihak sekolah menunggu lagi untuk menunggu instrumentasi yang dibagikan kepada siswa. Nah, instrumentasi ini banyak, nanti kalian baca aja yang sesuai dengan lingkungan sekolahnya itu, apakah ingin mencari instrumentasi alat ungkap masalah yang berkaitan dengan belajarnya, apakah kepribadian. Nah, pertama itu dulu ya, siapkan kalaunya ingin bekerja sebagai guru BK. Jangan sampai kita yang tahu bersih minta file sama teman sekolah sebelah, terus kita kerjakan di sekolah kita. Itu hati-hati, salah satu pelanggaran kode etik kita juga, karena permasalahannya berbeda, sekolah A, sekolah B, apa yang didapat oleh siswa sekolah A sama sekolah B belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi kalau kami di kuliah di profesi ini harus benar-benar sesuai net assessment-nya dengan klien. Nah, tips pertama tadi, banyak-banyak pelajari tentang instrumentasi. Setelah itu, cara pengelolaannya ya, pengadministrasiannya, bahasa dari kami itu tidak lagi kita di awal menyebar angket, bukan menyebar angket, tapi kita bahasanya mengadministrasikan angket atau instrumentasi. Nanti kalau boleh ya dicek di YouTube kakak, itu ada tentang penjelasan POPBK, bagaimana di awal sebelum kita melaksanakan, kita harus mengenali karakter konseli
yang mana kita harus bisa mengisi data pribadinya dulu, terus kita bisa mengetahui kebiasaan dia belajar itu seperti apa, dan pilihlah instrumentasi. Jangan sampai 5 instrumentasi kita laksanakan kepada siswa dan kita menganalisisnya itu luar biasa. Kita cukup 1 instrumentasi tapi konsisten dalam menganalisisnya, kita bisa membuat 1 program kegiatan. Contohnya ini dari pengalaman saya pribadi, itu 1 instrumentasi sosiometri, misalnya 1 kelas, kita bisa melaksanakan konseling kelompok untuk tips cara berkomunikasi misalnya antar teman sejawat yang sopan agar tidak mengandung sensitivitas atau apa segalanya. Itu materinya nanti kita ketahui ketika sudah tahu ya hasil analisisnya. Misalnya ada seseorang yang dari sosiometri itu ada seseorang yang terpojok lah di kelas itu yang tidak punya teman. Nanti kita gabungkan, kita pilih kelompok-kelompoknya. Nah, cukup simple program kita yang dalam 1 minggu ya. Karena ada program mingguan, ada program bulanan, ada program semester, ada program tahunan. Jangan sampai kita mengikuti contoh format orang, tapi kita tidak melaksanakan di sekolah. Kalau saya pribadi itu melaporkan laporan akhir pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sedikit saja, karena apa yang saya kerjakan itu yang saya laporkan. Kalaunya pun orang menuntut sempurna ya, yang penting kita melakukan yang terbaik dulu ini. Kalaunya ada evaluasi kekurangan-kekurangan apa, kita bisa perbaiki lagi untuk semester depannya. Itu tadi. Ketika sudah instrumentasi, membuat program, setelah itu kita melaksanakannya. Untuk yang pemula mungkin nanti itu agak beradaptasi lagi ya dengan bagaimana nih respon dari konseli siswa kita dengan guru yang baru, apakah dia memang sangat antusias atau tidak. Nah, itu mental kita harus siap ya. Kalaunya kalian biasanya kalaunya praktek PPL ya asik-asik aja karena ada teman-teman yang lain juga. Kalaunya di sekolah kita kerja, apalagi di sekolah itu tidak ada guru BK, pastinya kita orang yang pertama jadi guru BK di sana, menjadi gambaran untuk siswa-siswa menilai guru BK, kesan pertama dia gitu, bagaimana guru BK melaksanakan pelayanan. Intinya kita senyum aja, jangan terlalu emosional, sabar gitu ya untuk menyambut klien-klien atau konseling kita di sekolah itu ya. Mungkin ada tambahan yang lain, bisa juga memberikan tips untuk yang baru lulus nih mau kerja di sekolah. Siapa tahu yang mau ingin menggantikan saya di MTSN 11, silahkan kalaunya mau kerja di negara gitu. Jadi guru BK-nya ingin menambah pengalaman dulu ya kan, untuk siap mentalnya bekerja sebagai guru BK, siap menangani kasus. Pelajari ya, kalaunya sebelum jadi guru BK pelajari dulu POPBK gitu. Terima kasih Aprina, apakah sudah jelas? Kita kembalikan kepada audiens dan juga Ibu Aprina, apakah yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita tadi sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Ibu Nawarah. Ya, terima kasih juga atas aktifannya, karena kita sudah mendapatkan 2 orang yang bertanya atau ingin mendiskusikan lagi topik ini, pertanyaan ini bagi bagi ibu-ibu yang lain atau bapak hadirin sekalian yang ingin membagi pengalamannya kepada kami yang fresh graduate ini. Mungkin dari Ibu Laila ya, bisa berikan tips juga nih yang menangani kasus kita yang berbeda-beda di sekolah itu ya. Luar biasa menangani permasalahan anak orang nih, kita harus jadikan jadi anak kita juga gitu ya kan Bu.
Terima kasih Bu atas kesempatannya, masih belajar juga. Sebab setelah masuk PPG ketahuan kami ini masih sangat minim sekali mengenai apa itu profesi kita sebagai guru bimbingan konseling yang sesungguhnya. Jadi kemarin juga bingung mau melanjutkan kemana nih setelah lulus kan kuliah, lulus jurusan BK kan biasanya susah cari peluang guru honor tuh susah untuk sekarang tuh. Tapi karena ada peluang, ada kekurangan guru, awalnya pun kemarin nggak difungsikan sebagai guru BK, tapi sebagai guru mata pelajaran lagi di sana, sebagai guru komputer, sebagai guru seni budaya. Akan tetapi di situ karena kurang guru BK-nya baru satu aja yang pegawai negeri, jadi kami pun juga ikut terjun masuk ke guru BK. Jadi semua yang namanya kita guru honor, berhubung kemarin tuh nggak ada masuk kelasnya jam-jam BK, jadi kan dimanfaatkan waktu kita sebagai guru kelas untuk menyisipkan tentang kebekaan kita gitu, supaya kita tuh jangan keluar pada jalur profesi kita sesungguhnya, jalur S1 kita. Terus jangan khawatir kepada adik-adik yang mau lulus ini, karena orang yang sudah S1 apalagi bimbingan konseling di mana aja itu diterima bekerjanya asalkan lulus ikut tesnya. Kan kebanyakan tuh kan sekarang tuh nggak langsung diterima, harus melewati berbagai macam tes, dan tes kepribadian itu yang biasanya yang lebih tinggi gitu nilainya. Terus berhubung nanti 2021 ada penerimaan CPNS, nah ikuti aja kalau ada rezekinya gitu. Jangan takut gitu. Semua rezeki itu Allah yang nentuin, kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah ada aja jalannya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Laila Kamariah atas tips dan juga masukan-masukan kepada penanya dan juga kepada yang fresh graduate tadi. Karena kita sudah sesi diskusi kita telah berakhir pada hari ini, dan juga penyampaian materi terlaksana dengan baik, dengan pemateri yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Munawarah SPD, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua mengenai bagaimana mengimplementasikan kode etik profesi BK dan juga melaksanakan pelaksanaan BK, kegiatan layanan BK yang sebagaimana mestinya. Diharapkan dari penyampaian materi tadi kita dapat memaknainya dengan baik dan juga menerapkannya ketika kita menjadi guru BK atau profesi yang berkaitan dengan bidang ke-BK-an ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan kepada audiens, terima kasih telah menyimak dengan baik dan juga antusias untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini. Boleh applause dulu walaupun secara virtual kepada kita dan juga pemateri kita yang telah membagikan ilmunya. Akhirnya saya Aina Roshida pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan selama saya jalannya diskusi terima kasih
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri. Ulun mewakili jurusan. Terima kasih kepada Ibu Muna yang luar biasa telah menyiapkan dan juga menyampaikan sharingnya kepada kita dengan materi-materi yang luar biasa juga ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Muna dan silakan Bu, ini sertifikatnya. Dan juga kepada Aina, terima kasih sudah memimpin materi pada hari ini ya untuk memberikan sharing-sharing juga. Nanti kita sharing lagi ya setelah ini. Selamat juga dan terima kasih kepada Aina yang sudah jadi moderator pada hari ini. Demikian penyerahan sertifikat kepada pemateri seminar bimbingan dan konseling hari ini.